Selatan membongkar sindikat pemalsuan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Dalam pengungkapan itu, 7 orang pelaku yang terlibat jaringan STNK palsu itu telah ditangkap. Untuk melihat informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Emba dari Makassar. Selamat sore, rekan Emba. Ya, selamat sore, Ilu. Ya, baik rekan Eba, seperti apa penangkapan dari sindikat pemalsuan surat tanda nomor kendaraan atau STNK di Polda Sulawesi Selatan? Ya, baik Ilu dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa Direktorat Reserse Narkoba Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan ini baru saja membongkar sindikat pemalsuan surat tanda nomor kendaraan atau STNK, di mana ada 2 laporan polisi yang diterima Polda Sulawesi Selatan, yaitu di wilayah Kabupaten Goa dan wilayah Kabupaten Maros. Dari 2 laporan polisi ini, tim dari Krimum Polda Sulsel bergerak melakukan serangkaian penyelidikan dan akhirnya mengungkap adanya sindikat pemalsuan STNK ataupun jaringan pemalsuan STNK yang sudah beroperasi lebih kurang 2 tahun lamanya. Jadi dari waktu 2 tahun lamanya ini beroperasi, diperkirakan sudah ada sekitar 300 STNK palsu yang telah dibuat atau diproduksi oleh jaringan ini. Ilu. Ya, baik, dan juga rekan Emba, untuk proses penangkapan dari sindikat ini mungkin seperti apa ungkapan dari Polda Sulsel? Ya, tim Resmo Polda Sulsel dari 2 laporan polisi yang diterima melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian mendapati 7 orang tersangka yang dimana 7 orang tersangka atau pelaku ini mempunyai peran masing-masing, mulai dari pemesan dari STNK, kemudian pencari orang yang ingin menggunakan STNK palsu, kemudian ada juga yang memproduksi langsung, dan juga ada yang jadi tersangka sebagai otak, yaitu inisial AS yang kemudian oleh polisi diduga sebagai otak dari sindikat peredaran ataupun pembuatan STNK palsu ini. Gitu. Ya, baik, dan yang menarik dari penangkapan ini rekan Emba, dari barang bukti yang disita juga terdapat ada truk tangki pengangkut BBM. Mungkin ada penjelasan dari para sindikat ataupun juga tersangka ini? Ya, betul itu. Jadi truk ini adalah penjelasan dari Krimum tadi. Truk ini adalah truk tangki yang dimodifikasi atau yang dirakit begitu. Jadi ini truk sedianya sebelumnya bukan truk tangki, kemudian disulap menjadi truk tangki, kemudian diterbitkanlah STNK palsu untuk truk ini begitu. Sehingga truk ini turut diamankan oleh polisi sebagai barang bukti. Selain truk, ada juga sekitar 7 mobil minibus tadi dan belasan motor yang diduga menggunakan STNK palsu. Ini kemudian juga diamankan oleh Krimum Polda Sulsel. Itu. Iya, baik, dan juga rekan Emba, untuk pemalsuan STNK ini dari sindikat sendiri sudah menyasar daerah mana saja di Sulawesi Selatan mungkin rekan Emba? Uh, Penjelasan dari Krimum tadi sudah ada sampai yang keluar provinsi. Namun terkait kemana semua produksi STNK ini, Krimum mengatakan masih terus didalami karena kasus ini baru terungkap seminggu yang lalu, tepatnya hari Rabu pekan lalu. Dan saat ini Direktorat Reserse Kriminal Umum masih melakukan pendalaman atau pengembangan terkait kasus ini untuk mengungkap jaringan di mana saja STNK palsu ini tersebar, baik di Sulsel ataupun di daerah lain. Ilu. Baik, terakhir rekan Emba, pasal yang akan disangkakan nantinya kepada sindikat ataupun juga pelaku ini apakah sudah ada detail informasinya dari pihak kepolisian? Ya, itu untuk pasal yang
disangkakan, yaitu terkait tindak pidana pemalsuan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, yaitu pasal 363 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 dan pasal 56 KUHP dengan ancaman paling lama 6 tahun penjara. Itu. Baik, terima kasih rekan Emba dari Kota Makassar atas laporannya. Kami menantikan informasi dan berita menarik lainnya dari Makassar dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas rekan Emba. Dan berikut Tribuners dapat disaksikan bagaimana Polda Sulawesi Selatan membongkar sindikat pemalsuan surat tanda nomor kendaraan atau STNK palsu di Kota Makassar dan sekitarnya. Ada stafnya sih. Mana? Yang mula kak? Belum. Yang kada TPAP. Yaitu dari perangko STNK yang sudah mati dikerok. R ini untuk disiapkan, ini intinya adalah ada 3 R ini yang aktor intelektualnya sementara ini dalam hasil pemeriksaan. Demikian. Ada stafnya sih. Mana? Yang mula kak? Belum. Yang kada TPAP. Yaitu dari perangko STNK yang sudah mati dikerok. R ini untuk disiapkan, ini intinya adalah ada 3 R ini yang aktor intelektualnya sementara ini dalam hasil pemeriksaan. Demikian. Ada stafnya sih. Mana? Yang mula kak? Belum. Yang kada TPAP.
Yaitu dari belangko STNK yang sudah mati dikerok. Air ini untuk siapa? Ini intinya adalah ada 3 air ini yang aktor keluarnya sementara ini dalam hasil pemeriksaan. Demikian. Ada stafnya sih. Mana? Kencang mula kak? Belum. Yang kada TPA sih dari Yaitu dari belangko STNK yang sudah mati dikerok. Air ini untuk siapa? Ini intinya adalah ada 3 air ini yang aktor keluarnya sementara ini dalam hasil pemeriksaan. Demikian. Ada stafnya sih. mana? Kencang mula kak? Belum. Yang kada TPA sih dari Yaitu dari belangko STNK yang sudah mati dikerok. Air ini untuk siapa? Ini intinya adalah ada 3 air ini yang aktor keluarnya sementara ini dalam hasil pemeriksaan. Demikian. Ada stafnya sih. mana? Kencang mula kak? Belum. Yang kada TPA sih dari Yaitu dari belangko STNK yang sudah mati dikerok. Air ini untuk siapa? Ini intinya adalah ada 3 air ini yang aktor keluarnya sementara ini dalam hasil pemeriksaan. Demikian.
Jalan. Bentar, nunggu aspidum itu udah di jalan, lalu jalan Ada mana? stafnya sih. Mana? Kencang mula kak? Belum. Yang kena TPRD din. Yaitu dari belangko STNK yang sudah mati dikerok. Air ini untuk disiapkan. Ini intinya adalah ada 3 air ini yang aktor intelektualnya sementara ini dalam hasil pemeriksaan. Demikian. Jalan. Bentar, nunggu aspidum itu udah di jalan, lalu jalan Ada mana? stafnya sih. Mana? Kencang mula kak? Belum. Yang kena TPRD din. Yaitu dari belangko STNK yang sudah mati dikerok. Air ini untuk disiapkan. Ini intinya adalah ada 3 air ini yang aktor intelektualnya sementara ini dalam hasil pemeriksaan. Demikian. Jalan. Bentar, nunggu aspidum itu udah di jalan, lalu jalan Ada mana? stafnya sih. Mana? Kencang mula kak? Belum. Yang kena TPRD din. Yaitu dari belangko STNK yang sudah mati dikerok. Air ini untuk disiapkan. Ini intinya adalah ada 3 air ini yang aktor intelektualnya sementara ini dalam hasil pemeriksaan. Demikian. Ini ada peran masing-masing. AS 53 tahun, ini pekerjaan buruh, alamat di Maros. Ini pekerjaannya atau perannya adalah menerima pesan. Jadi siapapun yang memesan nanti akan dibikinkan oleh AS. Kemudian MLD, ini adalah orang yang memesan. Jadi MLD memesan kepada AS. Kemudian yang ketiga, SJR ini adalah orang yang berkepentingan. Mereka punya motor, kemudian
mereka memesan kepada MLD, MLD memesan STNK kepada AR. Kemudian dari LP nomor 3 tersebut, barang bukti yang disita ada 3 motor, 3 STNK, 1 laptop, dan 1 printer. Kemudian laporan polisi yang kedua, yaitu laporan polisi nomor 4 tahun 2025. Ini tersangkanya ada 4. Yang pertama adalah AR. Nah, AR 45 tahun, swasta, alamatnya ada di Goa. Perannya adalah menerima pesanan STNK dan TNKB. Ini harganya 1,8 juta sampai dengan 2,5 juta per lembar. AR mempersiapkan itu, terutama belangko, mereka membeli dari online, dari Facebook, dan juga menerima dari atau pesan dari debt collector atau matalang. Nah, setelah mereka pesan, tulisan akan dihapus dengan dikerok atau diamplas. Setelah kosong, nah nanti akan di-print ulang. Selain juga mereka mempersiapkan STNK palsu, mereka juga mempunyai peran mencabut JPS. Ini harganya 300.000 sampai dengan 500.000. Jadi yang STNK tadi 1,8 juta sampai 2,5 juta, kemudian mencabut JPS 300.000 sampai dengan 500.000. Kemudian yang tersangka kedua, IS 43 tahun. Perannya adalah mencetak. Jadi setelah dari tersangka pertama tadi sudah kosong, belangko kosong, kemudian dicetak oleh IS. Nah ini biayanya 50.000 per lembar karena mereka hanya mengeprint. Kemudian GSR, ini adalah pemesan. Dia mencari orang siapa yang mau memesan, nanti melalui GSR. GSR nanti akan disampaikan kepada tersangka pertama AR untuk dibuatkan STNK, termasuk juga untuk mencabut JPS. Nah, STNK yang dibanderol oleh tersangka GSR, ini keuntungan mereka 400.000. Jadi dari AR 2,2 juta, 1,8 juta, kemudian mereka dijual 2,2 juta. Jadi mereka ada keuntungan 400.000. Kemudian tersangka keempat, DT 50 tahun, swasta, alamat Jeneponto. Ini mereka mendapat keuntungan 500.000. Jadi pesanan STNK ini dijual 3 juta, sementara mereka membeli dari AR itu 2.500.000. Jadi mereka ada keuntungan 500.000. Barang bukti, handphone ada 3 unit. Demikian Tribun Timur Update kali ini, Tribuners. Jangan lupa saksikan berita dan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.